Halo guys, di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action berjudul Nobody yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan seorang pria berwatak halus yang kembali ke kehidupan sebelumnya sebagai seorang pembunuh saat keluarganya menjadi sasaran seorang penguasa kejahatan yang penuh dendam. Berhasilkah pria itu melenyapkan para penguasa kejahatan? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka dengan seorang ayah biasa bernama Hutch Marcel yang terlihat menjalani gaya hidup rutin seperti bapak-bapak pada umumnya. Seperti jogging pagi, membuat kopi dan sarapan, pergi bekerja, hingga selalu telat dalam membuang sampah. Hutch menikah dengan wanita karir bernama Estet Becca dan dikaruniai dua anak, yaitu Black kakak laki-laki dan Sammy adik perempuannya. Your mom's right. Meskipun keluarga Hutch terlihat baik-baik saja, tetapi hubungan Hutch dan Becca hari-hari ini agak renggang. Bahkan Becca ini membatasi tempat tidurnya dengan bantal agar Hutch tidak melutiknya. Pada suatu malam, saat Hutch sedang memeriksa anak-anaknya, dia melihat ke dalam kamar Black dan menemukan kalau putranya masih terjaga. Di saat itu juga, mereka mendengar suara gerudak-geruduk dari lantai bawah. Dan ketika diselidiki, ternyata rumah Hutch sedang dibobol oleh dua perampok. Tanpa pikir panjang, Hutch pun diam-diam segera menelepon odong-odong. Akan tetapi ia lebih dulu dipergoki oleh dua perampok yang ternyata satu wanita, satu pria, di mana salah satunya memiliki tato walang di pergelangan tangannya. Dengan perasaan tenang, Hutch menyuruh dua perampok itu mengambil semua uang yang ada di mangkok dapur dan juga memberikan jam arlojinya. Namun saat si perampok hendak meminta cincin kawin Hutch langsung menolak. Di saat itu juga, tiba-tiba Black meletik lalu menangkap perampok pria. Melihat Black ditodong oleh pistol, Hutch pun emosi dan berniat untuk memukul mereka. Namun entah bagaimana, tiba-tiba Hutch ini berhenti dan malah menyuruh Black melepaskan para perampok tersebut. Alhasil, si perampok itu pun memukul Black dan pergi melarikan diri. What the fuck, Dad? Gak lama kemudian, polisi datang. Black yang terkena pukul pun wadul kepada polisi bahwa ayahnya sebenarnya mampu menangkap para perampok itu. Hal ini pun membuat Hutch merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Bahkan, ia mendapatkan sindiran dari Pak Paul yang mengatakan jika ia menjadi Hutch, dia pasti sudah mengajarnya. Garage door closed, okay? Setelah polisi pergi, tidur Hutch menjadi tidak nyaman. Tapi untungnya, ia masih mendapatkan kepercayaan dari putrinya Sammy yang menyarankan ayahnya untuk membeli seekor kucing. Yeah? We need a cat. I have to do a report on a veteran for history class. Pretty dry story. Keesokan paginya, Hutch mendapatkan perilaku tak mengenakan dari Becca dan Black karena sengaja melepaskan para perampok itu. Yeah, maybe. Tidak cuma itu, Hutch juga disindir oleh tetangganya bernama yang merupakan seorang tentara. Lalu memamerkan mobil barunya yang memiliki torsi besar. Ketika Hutch tiba di tempat kerja, ia didatangi adik Becca bernama Charlie yang memberi Hutch sebuah pistol. Tentunya, Charlie ini meminta Hutch untuk menjadi pria yang berani guna melindungi keluarganya. Hey. Setelah berbicara dengan Charlie, Hutch bertemu bosnya bernama Eddie yang ternyata merupakan ayah Becca. Keduanya lalu membahas tentang Hutch yang berencana mau membeli pabrik miliknya.
Alasan Hoods ingin membeli pabrik Eddie yaitu agar Eddie pensiun dan menikmati kekayaannya. Namun Eddie enggan menjualnya kecuali Hoods mau membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Saat para karyawan sedang sibuk-sibuknya bekerja, Hoods menghubungi adiknya bernama Harry melalui radio tersembunyi. Dalam obrolan itu, Harry bertanya mengapa Hoods tidak menghajar para perampok semalam, padahal Hoods bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Hoods pun mengatakan bahwa pistol perampok tersebut kosong dan mereka diliputi rasa putus asa sehingga Hoods merasa kasihan dan membiarkan mereka pergi. Sebelum memutus radionya, Harry memberitahu Hoods agar tidak melakukan hal bodoh serta membongkar identitasnya. Lalu, siapa sih sebenarnya Hoods ini? Word travels fast, huh? A lot of free time on your hands, you know? I know, you know? Setelah bekerja, Hoods pergi mengunjungi ayahnya bernama David di panti jompo, di mana David ini ternyata pensiunan agen FBI. You okay? David lalu menyadari kalau Hoods sedang tidak baik-baik saja dan terlihat ingin memberontak dari kepura-puraannya menjadi seorang ayah. I'm okay. Setibanya di rumah, Hoods masih saja diliputi perasaan tidak enak kepada keluarganya karena tidak melakukan apa-apa demi mereka. Namun ketika Sammy memberitahu bahwa gelang kucingnya telah hilang, Hoods pun menjadi marah dan mengira perampok kemarinlah yang mengambilnya. Tanpa pikir panjang, Hoods pun keluar dari rumah dan menaiki bus. Setelah itu, ia kembali ke kamar David yang sedang tertidur untuk mengambil lencana dan senjata FBI lama miliknya. Tapi saat Hoods hendak pergi, David tiba-tiba sudah berdiri di depannya dan mengatakan, "Lakukanlah apa yang harus kamu lakukan, nak." There's this thing I gotta do. Mengingat kalau si perampok memiliki tato gambar walang, Hoods pun pergi ke beberapa salon tato untuk bertanya-tanya. Hingga akhirnya, Hoods menemukan salon yang menato perampok tersebut. Namun, orang-orang di sana malah mencoba mengintimidasi dan meremehkan Hoods karena Hoods memakai lencana yang sudah kadaluarsa. Ketika Hoods menerangkan mental tukang mengintimidasi, salah satu dari mereka tak sengaja melihat tato di pergelangan tangan Hoods yang terlihat seperti sepasang kartu. Pria itu pun langsung berterima kasih kepada Hoods atas jasanya dan segera mengurung diri di sebuah ruangan. Melihat temannya ketakutan, seniman tato itu pun menyadari bahwa Hoods bukanlah orang sembarangan dan akhirnya mau menyerahkan alamat yang membuat tato tersebut. How can I help you? Setelah mendapatkan alamatnya, Hoods langsung pergi ke rumah si perampok yang ternyata sepasang suami istri yang sedang kesulitan. Hoods lalu menodong mereka dengan pistol dan meminta mereka untuk menyerahkan jam arlojinya serta gelang kucing milik Sammy. Namun mereka tak tahu tentang gelang kucing tersebut karena mereka tidak mengambilnya. Sampai akhirnya Hoods mendengar suara tangisan. Ternyata para perampok itu memiliki bayi yang sedang sakit. Hal ini pun membuat Hoods benar-benar merasa bersalah dan langsung pergi untuk menyesalinya. Saat Hoods naik bus menuju pulang, tiba-tiba sekelompok pria mabuk membawa mobil dengan ugal-ugalan sampai menenggor mobil bus tersebut. Para pria itu lalu pindah ke dalam bus sambil membuat kericuhan dan mulai melecehkan salah satu penumpang wanita. Menyadari hal ini, Hoods pun mengeluarkan si sopir dan mengunci pintunya. Setelah itu, ia melepaskan semua peluru di pistolnya dan mengatakan kepada para pria kalau dirinya akan menghajar mereka. Dan tanpa pikir panjang, para pria itu pun langsung menyerang Hoods. Namun ternyata, Hoods ini memiliki fisik yang kuat dan mampu melukai para pria dengan barang-barang seadanya termasuk pisau. Meskipun Hoods mendapatkan beberapa kali pukulan dan terlempar keluar, tapi ia tetap bangkit dan masuk kembali ke bus untuk melanjutkan perkelahiannya. Di tengah itu,
Salah satu pria bernama Teddy mengambil pistol Hoods dan mencoba menembaknya. Tetapi Hoods lebih dulu mengajarnya dengan tiang sampai membuat tenggorokannya pecah. Karena tujuan utama Hoods adalah memberi pelajaran kepada mereka, ia pun melakukan tracheotomy agar Teddy bisa bernafas. Sorry about the mess. Singkat cerita, setibanya di rumah, Hoods menemukan Becca masih terjaga. Becca juga terkejut setelah melihat tubuh Hoods penuh dengan luka. Setelah membersihkan luka di tubuhnya, Hoods mengatakan kepada Becca bahwa mereka sudah lama tidak dekat dan berkimochi, dan hal itu pun membuat Hoods mengalami lonjakan emosional serta hampir menjadi dirinya yang dulu. Remember who we used to be? Sementara itu, di sebuah klub malam di kota, seorang mafia bernama Yulian Kuznetsov menari-nari di panggung untuk menghibur para pengunjungnya. Ia lalu bertemu dengan beberapa rekan mafia lainnya yang berbicara mengenai keamanan kekayaan bersama para mafia yang disebut sebagai The Obsak. Dalam pertemuan itu, salah satu mafia meremehkan kemampuan Yulian karena hobinya menari. Hal ini pun membuat Yulian kesal dan langsung membuktikan kesangarannya dengan membunuh salah satu mafia yang memiliki saham tinggi. Setelah itu, Yulian mendapatkan telepon dari rumah sakit yang membuatnya langsung pergi ke sana dan menemukan Teddy sedang koma. Ternyata Teddy ini adalah adik laki-laki Yulian, yang artinya Hoods mendapatkan masalah besar. Dalam kondisi seperti ini, para dokter menyatakan bahwa Teddy menderita kerusakan otak permanen. Mendengar hal itu, Yulian pun menginterogasi teman-teman Teddy atas apa yang terjadi padanya dan siapa yang bertanggung jawab. Salah satu pria kemudian menunjukkan kartu prakerja milik Hoods yang mungkin bisa digunakan untuk mencari identitas Hoods. Maybe correct. You've got it. Keesokan harinya, saat Hoods dan Becca menyiapkan sarapan, tiba-tiba Hoods mendapatkan telepon dari Harry yang memberitahunya bahwa dia telah menarik perhatian Yulian yang sangat berbahaya. Harry lalu menyuruh Hoods mengunjungi seorang pria bernama The Barber untuk mendapatkan informasi tentang Yulian. Hoods kemudian pergi ke pusat kota dan menemukan The Barber sedang menunggunya di sebuah salon jenggot. Dia memberitahu Hoods feel tentang Yulian yang menekankan betapa kejamnya Yulian dan menjelaskan The Obsak yang merupakan penyimpanan uang jutaan dolar milik para mafia. Dari sinilah kita bisa menemukan titik terang kalau Hoods ini bukan orang sembarangan dan ia sangat dilindungi oleh sekelompok petinggi maupun pemerintah. Give up his share of the Obshak. He's as bad as they come. Sementara itu, Yulian menyuruh anak buahnya menggali informasi apapun yang dia bisa tentang Hoods. Akan tetapi anak buah itu tidak bisa menemukan latar belakang Hoods dan hanya menemukan alamat rumah Hoods serta tempat tinggal ayahnya. Akhirnya, anak buah itu pun mengirim data Hoods ke salah satu temannya yang bekerja di Pentagon. Namun saat si pria itu memasukkan nama Hoods, ia menemukan informasi yang sangat rahasia tentang Hoods. Hal ini pun membuat si pria penasaran dan pergi ke ruang penyimpanan data untuk menemukan data asli Hoods. Pria itu akhirnya menemukan datanya yang ternyata seorang agen paling kejam yang memiliki nama bukan siapa-siapa. Ketika antek perempuan Yulian melihat semua berkas-berkas Hoods yang ternyata pembunuh kejam, ia pun langsung resign dan meninggalkan Yulian sendirian karena ketakutan. Menyadari kalau Hoods bukan kaleng-kaleng, Yulian pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Hoods secara hidup-hidup. Singkat cerita, saat Hoods hendak makan malam bersama keluarganya, ia tak sengaja melihat rombongan mobil mencurigakan dan langsung mengetahui kalau mereka anak buah Yulian. Ia pun segera membawa Becca dan dua anaknya ke ruang bawah tanah yang membuat Becca kebingungan. Sebelum menutup pintunya, Hoods mencipok Becca dan meringatinya agar tidak menghubungi odong-odong. Setelah itu,
Hooch mematikan lampu tepat saat orang-orang bersenjata memasuki rumah dan kemudian ia mulai melawan mereka dengan menembak dan menikam anak buah Julian. Hanya dalam hitungan menit saja, Hooch berhasil menjatuhkan sebagian besar musuh. Namun sayangnya ketika Hooch lengah, ia terkena setrum yang membuatnya langsung pingsan. 3 anak buah Julian yang masih selamat kemudian meletakkan Hooch di dalam bagasi dan membawanya menuju ke markas Julian. Di tengah jalan, Hooch akhirnya sadar dan membuka bagasinya. Ketika Hooch menyadari bahwa dia tidak bisa keluar begitu saja, ia pun mengambil alat pemadam kebakaran dan membuka kursi belakang. Setelah itu ia menyemprotkannya ke arah yang akhirnya menyebabkan mobil mereka terguling. Hooch lalu merangkak keluar dari belakang dan menemukan salah satu anak buah Julian yang masih hidup tetapi terjepit di bawah mobil. Saat dia sekarat, Hooch memberitahu pria itu bahwa dia dulunya adalah seorang auditor milik badan intelijen yang memiliki 3 huruf. Atau pada dasarnya, Hooch ini tipe pembunuh bayaran pemerintah yang sangat-sangat ditakuti semua orang. Nobody arrest anyone. Saat Hooch berlari kembali ke rumah, dia menelepon David dan memperingatkannya untuk menjaga dirinya sendiri karena mungkin Julian sedang mengirim anak buahnya ke sana. Setibanya di rumah, Hooch papung Rien untuk menghilangkan semua darahnya. Setelah itu, ia membebaskan keluarganya dari ruang bawah tanah, di mana Becca dan Blake benar-benar dibuat terkejut saat melihat banyak sekali mayat yang boleh saja dibunuh oleh suaminya. Hooch lalu mengirim Becca dan anak-anaknya pergi ke tempat yang aman. Dari sinilah Becca baru mengetahui kalau suaminya bukan orang sembarangan. I need to take care of this blind for the last time. Ia lalu berjanji kepada Hooch kalau ia akan menjaga anak-anak sampai Hooch kembali. Beberapa saat setelah Becca pergi, Hooch mengumpulkan mayat anak buah Julian dan membawa mereka ke ruang bawah tanah. Dia lalu mulai berbicara tentang masa lalunya dan menceritakan pekerjaan terakhirnya, di mana saat itu Hooch harus membunuh seorang pria yang menggelapkan uang milik militer Italia. Tapi saat hendak dibunuh, si pria memohon untuk memberikan kesempatan hidup sambil menangis. Mengetahui kalau si pria benar-benar menyesali perbuatannya, Hooch pun akhirnya membiarkan si pria hidup secara diam-diam. Ketika Hooch melacak pria itu kembali, ia menemukan bahwa si pria benar-benar taubat dari pekerjaan kotornya dan malah menikah dengan seorang wanita hingga memiliki 2 anak dan tentunya hidup bahagia. Dari situlah Hooch mengaku kalau ia sangat iri dan hal inilah yang membuat Hooch pensiun demi berumah tangga. Hooch kemudian mengambil puluhan emas batangannya dan membakar seluruh rumah. Setelah itu, ia mengambil mobil baru milik tetangganya dan pergi untuk membuat lebih banyak rencana guna menghadapi pasukan Julian. Sementara itu, 2 preman suruhan Julian mendatangi panti jompo untuk membunuh David, ayah Hooch. Keduanya lalu menemukan David sedang tertidur dan ini menjadi kesempatan mereka untuk membunuhnya. Namun, tanpa diduga, David ternyata pura-pura tidur dan langsung membunuh mereka dengan senapan shotgun. Di sisi lain, Hooch membawa semua emasnya ke Eddie untuk membeli pabriknya. Namun Charlie tidak senang karena menurutnya hal ini akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Charlie lalu mencoba menyerang Hooch, tetapi Hooch lebih dulu memukul wetengnya sampai kesakitan. Setelah Eddie menerima pembayarannya, Hooch mulai mengatur ulang tempat itu dan memasang berbagai macam jebakan di mana-mana. Selesai membuat jebakan, Hooch tanpa memiliki rasa takut mendatangi The Obshak dan membunuh semua penjaga di tempat itu. Tidak cuma itu, Hooch juga sengaja membakar semua uang Julian dan para mafia lainnya. Setelah membakar semua uangnya, Hooch entah bagaimana malah mendatangi klub malam milik Julian sambil makan kluban.
Hey! Para anak buah Julian pun langsung mengepung Hoods, tetapi mereka langsung ketakutan ketika Hoods menunjukkan ranjau Claymore yang diikatkan di jarinya untuk berjaga-jaga. Julian lalu menyuruh anak buahnya pergi guna berbicara dengan Hoods. Dalam obrolan itu, Hoods mengungkapkan bahwa dia telah menghancurkan semua yang dia miliki Julian. Hal ini pun tentu saja membuat Julian marah besar. I burned it. I'm shocked! You could come after me. You killed my brother. Fucking do! Saat Hoods mulai berjalan pergi, Julian akhirnya memutuskan untuk melawannya. Ia dan para anak buahnya lalu mengejar Hoods, bahkan menembakinya dengan ratusan peluru. Hoods lalu memancing mereka ke pabrik, tapi sayangnya sebelum masuk ke dalam, Hoods terkena tembakan di bagian bahunya. Untungnya, di waktu yang sama, Hoods mendapatkan bantuan dari Harry dan David. David kemudian mengungkapkan kepada putranya bahwa dia sudah berusaha pensiun, tetapi ia tidak bisa karena sejatinya David adalah seorang agen yang sering membunuh targetnya. Ketiganya kemudian mulai menembaki para musuh, menusuk dan meledakkan beberapa bom. Dan dengan kerjasama yang sangat hakiki, ketiganya akhirnya berhasil menyingkirkan para anak buah Julian hingga menyisakan Julian seorang diri. Namun sayangnya, peluru mereka habis dan Harry mendapatkan luka tembak di bagian bahunya. Karena tak ada pilihan lain, Hoods pun mengambil bom ranjau dan menempelkannya ke jendela kaca anti peluru. Setelah itu, ia berlari menuju ke Julian dan menarik pinnya sehingga bom meledakkan Julian ke dinding dan langsung membunuhnya. Hoods lalu berterima kasih kepada Harry dan David atas bantuan mereka, tetapi ia menyuruh mereka pergi tepat saat polisi tiba. Sebelum Hoods ditangkap, dia tak sengaja menemukan kucing dan membawanya untuk Sammy. Me? Who the fuck are you? Setelah ditangkap, Hoods diinterogasi oleh dua detektif yang menanyakan siapa Hoods sebenarnya, karena mampu membunuh puluhan orang dalam hitungan jam. Meskipun ditanyai beberapa kali pertanyaan, Hoods masih memberitahu mereka bahwa dia bukan siapa-siapa. Di saat itu juga, dua detektif itu menerima panggilan telepon, di mana si penelepon langsung membuat mereka terdiam. Dan entah bagaimana, mereka langsung melepaskan Hoods tanpa syarat. Dan ternyata, Hoods ini bekerja untuk intelijen Amerika Serikat. That's rich. Nobody. 3 bulan kemudian, Hoods dan Becca mencari rumah baru sambil dipantau oleh agen biru. Agen biru itu lalu mendapatkan telepon tidak dikenal untuk Hoods, di mana si penelepon memberitahu kalau Hoods tidak perlu membayar rumahnya. Dia dan Becca kemudian bertanya apakah rumah ini memiliki ruang bawah tanah. A basement. Di adegan akhir kredit, kita diperlihatkan Harry dan David yang memutuskan untuk berkelana sambil membawa beberapa senapan. Dari sinilah terungkap kalau Harry juga sama seperti Hoods, namun bedanya Harry masih bekerja untuk intelijen. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Nobody. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan penting yang tidak bisa kita ambil dari film ini: jangan terlalu keras saat mengobok-obok upil. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.